Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Ayatullah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang insya Allah akan belajar bersama mengenai tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu yang disebut dengan prinsip, tentunya teman-teman. Nah, kita garis bawahi bahwasanya prinsip itu bisa diartikan atau secara gramatikal itu berarti dasar. Kemudian ada juga yang menyamakan bahwasanya prinsip itu sebuah nilai. Nah, yang mana nilai itu akan menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang amat berharga tentunya. Di prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini, yang pertama ada pengertian dulu. Nah, apa sih pengertian dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut? Nah, kita masuk aja teman-teman. Yang pertama, pengertian terlebih dahulu. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif di dalamnya, yang mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi menurut Ahmad Sudrajat. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan atau pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai dalam pengembangan kurikulum. Jadi sekali lagi bahwasanya pengertian dari prinsip-prinsip tersebut yang mencakup sebuah perencanaan, penerapan, dan evaluasi itu menurut dari Ahmad Sudrajat. Kemudian kita lanjut ke teman-teman. Jadi prinsip dalam pengembangan kurikulum itu terbagi menjadi dua, ada yang bersifat umum, ada juga yang bersifat khusus. Kita bahas yang pertama mengenai prinsip umum terlebih dahulu. Jadi di prinsip umum ada prinsip yang bernama prinsip relevansi. Dan prinsip relevansi ini dibagi dua, ada yang relevansi keluar. Nah, relevansi keluar ini terdiri dari tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntunan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Yang kedua, ada juga relevansi yang ke dalam. Relevansi ke dalam yaitu ada kesesuaian antara konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Relevansi ke dalam ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Jadi artinya di prinsip umum yang pertama ada prinsip relevansi, bahwasanya dalam pengembangan kurikulum itu harus menjadikan istilahnya harus kita mengikuti zaman. Nah, di sini kita harus tidak ketinggalan zaman, istilahnya kita harus relevansi dengan suatu zaman sekarang. Kayak sekarang ada yang mengatakan lagi di era evolusi 4.0, ada yang mengatakan di sekarang ada evolusi 5.0. Itu kita ngalur aja gitu, kita mengikuti perkembangan zaman sekarang kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, masih prinsip umum, ada yang namanya prinsip kontinuitas. Artinya perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan lainnya, dan juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Nah, di prinsip kontinuitas ini berarti prinsip yang berarti berkesinambungan, yang dilaksanakan terus-menerus. Artinya
tidak berhenti. Kayak contohnya kita sedang mengunyah jenjang tingkat SD, otomatis setelah SD kita akan menunjang ke tempat yang lebih tinggi, entah itu SMP maupun itu MTS. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga ini masih mengenai prinsip umum, ada yang namanya prinsip feasibilitas. Nah, kurikulum feasibilitas ini mempersiapkan anak untuk kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Di sini di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. Nah, di dalam prinsip umum juga ada yang namanya prinsip fleksibilitas, yang artinya kita menggunakan kurikulum harus sesuai dengan kondisi kita, harus sesuai dengan kondisi dan situasi kita, kayak gitu teman-teman. Kemudian yang keempat masih di prinsip umum, ada yang namanya prinsip praktis atau biasa disebut dengan efisien. Prinsip ini merupakan mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Kurikulum bukan hanya harus ideal, tapi juga harus praktis, teman-teman. Nah, kemudian ada prinsip praktis, bisa disebut dengan prinsip yang kita menggunakan tidak berlebihan, akan tapi juga kita harus mengambil satu kesimpulan yang padat dan jelas, kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus menggunakan kurikulum praktis, akan tapi di dalam itu harus mencakup semuanya, jangan ada yang ketinggalan ataupun yang dalamnya tuh harus memadai ya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir dalam prinsip umum dalam pengembangan kurikulum ada yang namanya prinsip efektivitas. Nah, apa sih itu prinsip efektivitas? Nah, yaitu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Walaupun kurikulum tersebut harus murah dan sederhana, tapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan. Pengembangan suatu kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan pembelajaran penjabaran dari perencanaan pendidikan. Perencanaan di bidang pendidikan juga merupakan bagian yang dijabarkan dari kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan. Nah, yang terakhir itu yaitu ada ada prinsip efektivitas. Nah, tujuannya untuk mencapai tujuan tanpa kegiatan mubazir secara kualitas maupun kuantitas. Artinya sederhana tapi ada hasilnya, kayak gitu. Kita menerapkan prinsip efektivitas. Nah, kemudian dilanjut ada yang kedua, ada yang namanya prinsip khusus pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Nah, tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum ataupun berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau tujuan khusus. Tujuan yang dimaksud meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan pembelajaran umum, dan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pendidikan harus mencakup semua aspek perilaku peserta didik dalam domain kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, di prinsip-prinsip khusus juga yang pertama ada prinsip yang berkenaan dengan tujuannya nih. Yang pertama kita harus tahu tujuan pendidikannya itu apa. Nah,
Jadi yang harus kita tahu bahasanya ada 3 komponen yang benar-benar kita harus ajarkan teman-teman. Yang pertama ada domain kognitif, ada afektif atau keaktifan kita maupun psikomotorik. Nah gitu. Kemudian masih prinsip-prinsip khusus, ada yang namanya yang kedua prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan oleh perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk pembuat perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua, ada isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, ada unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Artinya kurikulum ini harus disusun dengan akal, dengan logis ya, dan sistematis, dalam artian harus tersusun secara baik. Yang ketiga masih prinsip khusus mengenai prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Berarti ini MBKM ya, kegiatan belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita belajar mengajar tentu menggunakan metode atau teknik pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan metode atau teknik yang bervariasi. Nah, ketika dosen atau guru menjelaskan, sedangkan yang dijelaskan oleh guru atau dosen tersebut tidak memiliki variasi, mungkin yang akan dihasilkan ketika menyampaikan sesuatu kepada anak didiknya itu harus diperhatikan variasi tersebut, sehingga ketika dosen ataupun guru ada variasinya ketika belajar, murid pun akan menunggu-nunggu apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari oleh dosen tersebut, oleh guru tersebut. Jadi seorang dosen dan guru harus mempunyai harus mempunyai variasi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang C, menggunakan metode atau teknik dengan memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Kemudian yang D, menggunakan metode atau teknik guna mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. E, menggunakan metode atau teknik yang mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau keduanya. Jadi artinya ketika kita dalam kelas harus ada saling interaksi antara guru dan siswanya, antara dosen dan anak didiknya. Kemudian yang F, menggunakan metode atau teknik guna mendorong perkembangan kemampuan baru dan lain sebagainya. Nah, yang keempat masih prinsip khusus, itu ada yang namanya prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Ada yang namanya penyusunan alat penelitian atau yang bisa kita sebut dengan tes. Ada merencanakan sesuatu penilaian. Ada juga pengelolaan suatu hasil penelitian. Jadi tidak hanya belajar mengajar doang, ilmu kurikulum juga harus disertai dengan penelitian. Yang pertama kita harus menyusun, merencanakan, dan harus mengelola. Kemudian yang kelima ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Nah, proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Alat atau media pengajaran yang diperlakukan. Kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang buat, biayanya, dan waktu pembuatannya. Mengetahui bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran
mengetahui bagaimana mengintegrasikannya dalam keseluruhan kegiatan belajar. Hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Jadi artinya dalam prinsip khusus yang kelima itu ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Tentunya kalau kita belajar tanpa adanya alat pengajaran akan istilahnya kurang ya gitu ya. Jadi dalam prinsip itu kita harus menggunakan alat, media dan alat pengajaran tersebut kayak gitu. Mungkin itu saja penjelasan kali hari ini. Semoga kita semuanya masih semangat belajar, dan apabila dalam video tersebut ada kesalahan maupun dalam penyampaiannya yang kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.